Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosida Haji Saraha, dosen di Poltekkes Kemenkes Ternate, jurusan Kebidanan. Saat ini saya mengampu mata kuliah Kebidanan Nifas dan Menyusui. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan teknik menyusui yang benar. Untuk capaian mata kuliahnya, setelah mempelajari materi ini, secara umum mahasiswa mampu mengidentifikasi fisiologi laktasi, dan secara khusus mahasiswa mampu melakukan teknik menyusui yang benar. Untuk mata kuliah ini, bobot SKS-nya adalah 4 SKS dengan teori 2 dan praktikum 2. Selanjutnya pada kegiatan pembelajaran kali ini kami akan menggunakan metode demonstrasi dan dilanjutkan dengan praktek mandiri di Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Ternate. Para ibu yang melakukan kegiatan menyusui, kita perlu memberikan edukasi tentang posisi yang nyaman dan mempertahankan ketika menyusui untuk menghindari perlengketan pada payudara yang tidak menyebabkan puting susunya lecet ketika menyusui. Untuk itu, kegiatan praktik menyusui yang benar akan dilakukan di Laboratorium Poltekkes Kemenkes Ternate bersama dengan mahasiswa jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Ternate. Tujuan dari kegiatan praktik menyusui yang benar ini yang pertama adalah membantu ibu lebih rileks sehingga kegiatan menyusui menjadi lebih lama. Yang kedua adalah membantu ibu agar tidak terjadi lecet ketika ibu melakukan kegiatan menyusui. Yang ketiga adalah bayi mendapatkan ASI yang lebih adekuat. Untuk itu, ikuti kami pada kegiatan praktik di laboratorium dengan teknik menyusui yang benar bersama mahasiswa Poltekkes Kemenkes Ternate jurusan Kebidanan di Laboratorium Poltekkes Kemenkes Ternate, ruangan nifas dan menyusui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lanjut dengan kegiatan pembelajaran pada mata kuliah nifas dan menyusui, dan kali ini kita akan belajar tentang teknik menyusui yang benar ya. Nah, pada kesempatan ini kita hanya mempraktikkan ya, karena minggu kemarin kita sudah mempelajari teorinya di kelas. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan teknik menyusui yang benar. Namun, sebelum kita melakukan praktik, terlebih dahulu kita harus review kembali ya, biar kita ingat ketika pada saat kita melakukan praktikum. Oke, kita ketahui tujuan dari kita melakukan teknik menyusui yang baik dan benar ini sangat baik ya. Ada beberapa, siapa yang tahu tujuan dari kita melakukan praktik teknik menyusui yang benar? Saya Ibu. Oke, apa saja? Jadi tujuannya yang pertama itu membantu ibu lebih rileks. Oke. Dan yang kedua, bayi menyusu lebih lama. Oke, yang ketiga adalah bayi mendapatkan ASI lebih adekuat karena posisi menyusui yang baik ketika proses menyusui itu berlangsung. Nah, sekarang kita langsung saja mempraktikannya. Yang pertama, saya akan mendemonstrasikan bagaimana teknik menyusui yang benar, dan yang kedua kita akan praktik secara mandiri ya. Oke, siap? Siap. Oke, ayo. Sebelum kita melaksanakan praktikum, maka ibu perkenalkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk kegiatan praktik menyusui yang benar. Yang pertama adalah kita membutuhkan kursi. Nah, untuk menyusui sendiri, posisi-posisinya itu sangat banyak, tapi kali ini kita akan mempraktikkan cara menyusui dengan posisi duduk. Oke,
Nah, karena dengan posisi duduk kita membutuhkan kursi yang ada sandarannya. Jadi kenapa perlu ada sandaran supaya ibunya lebih rileks, lebih santai duduknya. Yang kedua adalah kita membutuhkan penyangga kaki. Nah, penyangga kaki ini bisa menggunakan kursi pendek atau menggunakan penyangga kaki yang lain, silahkan. Yang penting dia bisa menyangga kaki ibu ketika ibu menyusui. Yang ketiga adalah kita membutuhkan pompa payudara, karena kita kan lagi praktik, jadi kita membutuhkan pompa payudara. Tapi ketika kita mengajarkan kepada ibu menyusui secara langsung, maka kita akan menggunakan payudara ibu sendiri ya. Yang keempat adalah kantong bayi. Oke. Nah, itu tadi alat yang kita gunakan untuk kegiatan praktik menyusui yang benar. Sekarang kita langsung mempraktikkannya. Siapa yang bisa bantu saya untuk jadi pasien? Oke, terima kasih. Ayo silahkan. Nah, ini sudah ada pasiennya. Pasiennya sudah duduk dengan nyaman ya Bu ya? Nyaman ya, karena sudah ada sandarannya. Namun karena ini adalah pasiennya adalah teman kalian, maka permisi Ibu, bolehkah kami Ibu menggunakan kantong payudara? Silahkan. Kita pakaikan dulu ya kantong payudaranya. Oke, selanjutnya atur posisi senyaman mungkin. Nah, kakinya kita angkat untuk letakkan ke penyangga kaki. Oke, Ibu nyandar. Apakah Ibu rileks? Ibu nyaman dengan posisinya? Oke, kalau Ibu sudah nyaman seperti ini, maka proses menyusui kita mulai. Oke, bayinya kita letakkan ke tangan Ibu. Ibu mengambil bayi. Perhatikan tangannya. Tangan kanan Ibu memegang bayi dengan cara kepala bayi berada di lipatan siku Ibu. Sudah berada di lipatan siku Ibu, pergelangan tangan Ibu sampai pada telapak tangan lurus. Tujuannya adalah menopang bagian belakang dan menopang bokong bayi. Sehingga ketika proses menyusui, tubuh bayi berada pada satu garis lurus. Tangan kiri Ibu memegang bagian belakang, menopang, menambah topangan pada bokong bayi, atau memastikan supaya bayi bisa bernapas, tidak tertutupi oleh payudara Ibu. Selanjutnya, dekatkan bayi ke tubuh Ibu sehingga terjadi skin to skin atau kontak kulit antara ibu dengan bayi. Selanjutnya, mulut bayi didekatkan pada puting ibu. Dekatkan pada puting ibu. Nah, ketika mulut bayi didekatkan pada puting ibu, maka akan terjadi refleks membuka mulut dari bayi. Ketika bayi sudah membuka mulut, maka masukkan puting dan sebagian areola ke dalam mulut bayi. Oke, nah sudah seperti ini maka akan proses menyusui terjadi secara baik. Nah, tangan kanan memastikan hidung bayi tidak tertutupi oleh payudara dengan cara menggunakan jari telunjuk berada di atas dan 4 jari berada di belakang payudara. Selanjutnya, ketika bayinya sudah menyusui dan ibu merasakan payudaranya sudah kosong, maka pindahkan pada payudara sebelahnya dengan cara masukkan jari kelingking ibu, masukkan pada mulut bayi melalui celah bibir, dan menarik putingnya keluar. Oke, nah tujuannya untuk apa? Untuk menghindari terjadinya lecet pada puting. Ini adalah proses menyusui yang benar. Selanjutnya, ibunya bisa menyusui pada payudara sebelah kiri. Nah, kita pindah pada payudara sebelahnya atau pada payudara kiri dengan posisi dan teknik yang sama.
selama kurang lebih 15 sampai 30 menit sampai bayinya merasa puas atau bahkan bayinya mengalami ketiduran, dia tidur karena sudah kekenyangan. Nah, kalau posisi bayi sudah tidur dan payudara kita sudah merasa kosong, kita bisa ulangi mengeluarkan puting susu ibu dengan teknik yang sama. Nah, demikian teknik menyusui yang benar pada bayi. Kita lanjutkan dengan praktek mandiri ya. Oke, siapa yang bersedia? Saya, Ibu. Oke, ayo silakan. Baik, kita langsung saja masuk pada prosedur teknik menyusui yang baik dan benar, yaitu berikan bayi pada ibu, kemudian pastikan kepala bayi berada di lipatan siku, kemudian pergelangan tangan melindungi belakang bayi dan telapak tangan melindungi bokong bayi. Kemudian tangan sebelah kanan menopang bokong bayi. Selain dari itu, tangan kanan juga bisa melindungi pernapasan bayi, yaitu dengan menahan payudara ibu dengan cara jari jempol berada di atas payudara, kemudian 4 jari berada di belakang payudara. Kemudian lanjut pastikan bayi dan ibu mengalami perlekatan. Selanjutnya mulut bayi didekatkan ke puting ibu sehingga ada refleks bayi untuk membuka mulut. Oke. Terus Kemudian apabila bayi sudah membuka mulut, pastikan seluruh puting susu masuk ke mulut bayi dan sebagian areola. Setelah itu Biarkan bayi menyusui sampai payudara ibu terasa kosong. Kemudian bisa mengeluarkan puting dari mulut bayi dengan teknik jari kelingking masuk ke bagian celah bibir, kemudian celah bibir bayi dan keluarkan puting susu. Ya, oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu. Ya, jadi teknik ini bisa diulangi pada payudara yang sebelahnya karena tujuan menyusui adalah memberikan ASI kepada bayinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika pada payudara pertama yang kita menyusui pada payudara pertama, bayinya belum puas, dia masih menyusui tetapi ibunya sudah merasakan payudaranya terasa kosong, maka menyusui kita kita pindah pada payudara sebelahnya dengan teknik yang sama ya. Oke, terima kasih untuk Lilis. Nah, selanjutnya kita akan praktik dengan teman-teman yang lainnya ya. Itu tadi kita sudah selesai melakukan praktikum tentang cara menyusui yang benar. Nah, apakah semuanya sudah bisa melakukan? Bisa, Ibu. Apakah ada yang merasa masih harus perlu praktik kembali? Semuanya sudah bisa. Tadi sekilas saya Ibu lihat semuanya sudah bisa, sudah terampil, sudah memahami. Nah, selanjutnya pada semester berikut kita akan turun di lahan praktik, bertemu langsung dengan pasiennya dan kita akan mempraktikkan bagaimana cara menyusui yang benar kepada pasien secara real. Oke, sampai jumpa pada pembelajaran praktikum berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran praktikum pada hari ini tentang teknik menyusui yang benar pada mahasiswa jurusan kebidanan di Laboratorium Poltekkes Kemenkes Ternate. Kita akan ketemu pada kegiatan praktik selanjutnya tetap di Laboratorium Poltekkes Kemenkes Ternate. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.